Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Fatah. Saya di Aksama Jadi. Saya di Nono Prasetyawan. Nah, kami dari kelas D4 PM3A, kami akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah otomasi industri dengan dosen pengampu Bapak Felix. Kami akan menjelaskan latihan 9 teman-teman. Yang pertama itu adalah on atau off dengan satu tombol. Tombol yang dipakai tombol NO, di mana pada saat ditekan pertama kali maka output akan menyala, dan pada saat ditekan kedua kali maka output akan off, dan begitu seterusnya. Jadi satu kali pencet itu menyalakan, satu kali pencet itu untuk mematikannya dengan satu tombol, teman-teman. Oke, kita lanjut pada aplikasi dan penjelasan program. Maaf sebentar, kita masuk dulu besoknya. Oke, kita akan masuk ke programnya. Kita open dulu programnya. Nah, di sini kami udah membuat programnya, dan kami akan menjelaskan beberapa komponen yang akan dijelaskan oleh saudara Adit. Ya, yang pertama ini ada racing pulse atau PLS. Nah, bisa disederhanakan menyebutnya itu sebagai pulsa naik, teman-teman. Karena hanya memberi pulse on sekali dan selanjutnya off dan one scan. Ketika suatu perintah tombol ditekan terus, maka hanya akan on sekali saja. Nah, kemudian jika tombol dilepas dan ditekan, terus sekali lagi akan kembali on sekali lagi, gitu kan, atau one scan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian Yang selanjutnya itu adalah motornya ataupun outputnya, teman-teman. Hasilnya. di sini kodenya Y0. Y0. Nah, itu merupakan simbol dari memori ya. Memori itu. Nah, memori ini berfungsi sebagai menyimpan sistem operasi PLC yang membuat PLC dapat menjalankan program yang kita buat. Nah, itu merupakan simbol dari normally open. Normally open ini adalah kondisi suatu komputer dalam kondisi terbuka atau tidak terhubung, sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, yang di sebelahnya itu merupakan simbol dari normally close. Normally close itu adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi tertutup atau terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip kerja yang telah kami buat. Itu ketika tombol tombol ini ditekan, maka arus akan masuk ke koil M0 atau memori M0. Kemudian NO M0 ini akan masuk arus, kemudian arus akan mengalir menuju M1 dengan sistem memori. NO milik M1 ini akan ada arusnya terhubung, kemudian M1 NC ini akan terputus sehingga memori 0 ini akan terputus juga. Dan ada NO milik M11 lagi, yaitu untuk menghubungkan atau menyambung ke outputnya. Itu sedikit prinsip kerjanya. Begitupun juga saat ingin mematikan dari rangkaian tersebut, sama penjelasannya. Kita di sini akan masuk ke simulasi. Yang pertama kita build dulu, compile build. Ketika sudah, maka lanjut ke debug, kemudian kita pilih start stop simulation. Nah, kita tunggu sampai ini selesai sampai 100%. Sampai 100%, jika sudah, kita klik close, kemudian arahkan petunjuk pada tombol tekan, yaitu dengan kode X000. Klik kanan,
kemudian kita pilih debug, kemudian modify value. Nah, mari kita lihat berdasarkan apa namanya soalnya, yaitu ketika tombol dinyalakan, ditekan, maka motor akan menyala. Begitupun dengan tombol yang sama, ketika ditekan lagi, maka motor akan mati. Mari kita lihat. Ketika tombol on ditekan, maka motor akan menyala. Dan ketika tombol on ditekan lagi, tombol yang sama ditekan lagi, maka motor akan mati. Nah, begitupun seterusnya. Nah, persis dengan soalnya. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan wiring ya. Saya sendiri atas nama Dino Nova Setiawan dan juga teman saya Nadif Hasan, Adiel sama Jadi. Di sini kita akan menjelaskan dan mempraktekkan job desk yang 9. Kita membutuhkan yang pertama komponennya, komponen NO. Kemudian ini ada terminal block. Kemudian kita memakai satu kontaktor, satu MCB 3 fasa, kemudian PLC yang dibantu oleh relay. Terus yang pertama kita memasang tombol tekan. Nah, tombol tekan ini diambil dari pertama kita hubungkan antara 24 volt minus ke tombol tekan. yang mana? Nanti debet. Yang kedua kita menghubungkan dari tombol tekan ke PLC dengan kode X0. X0 di sini, silakan. Kalau bisa itu dibikin kayak huruf I dulu kan? Masuk jika izinin aja. Biar nggak lepas. Usahakan dari kabel atau enggak ada tembaga yang keluar dari dari terminalnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan dari 24 volt minus ke COM pada PLC. Ini COM di sini.
Ke kemana tadi? ke PLC ke sini nih. Nah ininya 24 Gini. kalian ya Allah. Nyampe nggak ya? Kurang. Coba terus tuh nyampe ya. Yuk udah mulai. Udah. Nah, minus ini. Ya. Keluarin dulu, oke, dikit lagi. Oke, ke sini nih, sini nih. Masuk gak? Ya, masuk. Kalau misalnya itu nggak bisa dikecilin lagi, potong. Nah, usahakan juga kabel yang ada itu harus rapi karena kalau kemudian selanjutnya yaitu 24 plus ke SE SS. ke SS ya, ke SS sini 24 plus yang merah. Coba satu nih ke SS Yuk. Ke SS tadi ya, yang ini ya? Ya, Yang atas SS. ini. Yang Yang ini. Ya. Ya, pasti. Bebas. Ini kan tadi kan? Yang ini yang kedua ya. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan relay ke apa namanya input pusat yang DC. DC yang ini. Kemudian selanjutnya yang 13 kita hubungkan ke PLC Y0. Yang putus. Silakan. Iya, no. Saya sesuai dulu ini dimasukin sini dulu. Y0 sini, yang sini. Oke. Ini kita hubungkan ke Y0. Y0 tuh Y0 nanti di atas di sini. Selanjutnya kita hubungkan di apa namanya di relay yang NO, outputnya menuju ke konduktor. Yang inputnya input NO, output NO maaf, kita hubungkan ke L pada panel. Kemudian setelah itu kita hubungkan A2 ke 220 volt minus. Udah, kemudian kita sambungkan A2 ke A2 ini ke 220 yang ini minus. Oke, kuning. Dua, masukin jangan lupa.
Ini menghubungkan A2 ke 220 minus. Nah, ini kenapa ini kosong 220 plusnya, karena kita mengambil dari atas menuju ke panelnya langsung. Oke, setelah selesai kita merangkai, kemudian kita hubungkan dari programnya, dari komputer ke PLC. Adapun caranya, yang pertama kita buka dulu ini ya filenya. Setelah terbuka, kita klik connection destination, kemudian kita klik connection 1. Kemudian kita di sini dilihat COM 6, karena nanti di USB-nya terhubung COM 6, maka kita klik juga COM 6. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan ke connection test ya. Connection test, klik 2 kali, kemudian ada tulisan sukses, kemudian kita oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, setelah selesai, sudah terhubung, kita lanjut ke Fitur online. Oke, kita ke online, kemudian to PLC, kemudian kita select all kecuali Yang komen. kolom komen. Dan setelah itu kita export. Kita tunggu ini ya, kalau ada ini kita klik yes. Kemudian kita tunggu sebentar sampai finish 100%. Setelah selesai kita klik close. Kemudian ini kita yes. Close ya. Nah, kita bisa langsung tes skim. Ini yang ini. Kayak ini sih kelihatan. Yang atas. Nah, kita dilihat ini simulasi ininya apa namanya, nyala, run, power, indikatornya. Kemudian ini X0. Kemudian kita klik tombol tekan untuk mematikan, untuk menyalakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat itu outputnya itu menyala, itu menunjukkan bahwa motor ini dalam keadaan nyala dengan indikator yaitu output nolnya menyala. Kemudian kita matikan lagi dengan tombol yang sama, klik. Nah, kita bisa lihat di indikator pada PLC outputnya itu mati, inputnya yang nyala. Oke. Mungkin sekian dari pembahasan project 9 dari kelompok 4. Saya di kelas Jawan. Saya Gali Fatah. Saya Diakum pada jadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.